rileks, tenang, damai, sadar, tenang, hadir sekarang. Halo Sobat RTD, salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali saya berdoa agar kita semua dan orang-orang di sekitar kita makin mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga pikiran serta perasaannya bisa dengan mudah, bisa diamati, kemudian bisa dipahami. Dan yang paling menarik adalah bisa diarahkan ke arah yang sesuai dengan rencana hidupnya. Kenapa saya bilang menarik? Karena pikiran serta perasaan adalah senjata, sebuah sarana untuk mewujudkan rencana-rencana atau impian-impian dalam hidup. Law of Attraction atau LOA, hukum tarik-menarik, itu bisa digunakan untuk mendapatkan apa yang diinginkan dalam hidup. Tapi kuncinya adalah pikiran serta perasaan. Dan yang lebih penting lagi adalah kesadaran. Bagaimana cara untuk merawat kesadaran sehingga hidup bisa semakin selaras dengan kehendaknya, kehendak Tuhan. Itulah tema sharing saya kali ini. Bagaimana kabar Sobat RTD kali ini? Saya yakin selalu dalam kondisi tenang ya. Dan jika tenang, maka semuanya akan menjadi lebih mudah dan lebih seru. Tenang adalah sebuah kesadaran. Berpikir itu juga kesadaran. Tapi ada bedanya. Tenang itu level kesadarannya lebih dalam, lebih masuk ke dalam diri kita. Sedangkan logika itu kesadarannya masih di luar. Tapi tidak apa-apa. Keduanya juga bentuk kesadaran. Nah, bagaimana cara kita untuk merawat kesadaran sehingga hidup selalu dalam kesadaran yang paling baik, yaitu kesadaran jiwa tenang. Kenapa paling baik? Karena dalam kesadaran jiwa tenang kita akan lebih mudah untuk mendengar, untuk bisa merasakan kehadiran sang navigator. Navigator ini adalah wakil Tuhan di dalam diri kita. Navigator ini juga yang akan menyelaraskan, yang akan mengharmoniskan diri kita dengan Sang Pencipta atau Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan segala. Nah, bagaimana caranya sih untuk bisa merawat kesadaran kita? Bisa selalu dalam kondisi yang rileks, bisa masuk dalam kesadaran jiwa tenang. Kuncinya cuma satu sebetulnya. Kuncinya adalah cuma satu. Ini sharing saya menurut sudut pandang saya yang belajar ilmu energi kesadaran. Ilmu energi spiritual Nusantara. Jadi sudut pandang saya ini karena saya belajar ilmu energi spiritual Nusantara, bukan ilmu yang lain. Oke, Sobat RTD. Jika ingin tahu apa kuncinya untuk bisa merawat kesadaran, bagi saya pribadi adalah energi. Jadi selalu rawat juga energinya, baik itu energi fisik ataupun energi spiritual. Jika bisa menjaga level energi fisik selalu prima, maka fisik kita pun akan selalu prima. Tapi jika bisa menjaga
energi jiwa, maka jiwa kita pun akan lebih mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Tapi bila kita bisa menjaga level energi spiritual, maka kesemuanya akan jadi lebih mudah. Ya, energi jiwanya akan lebih stabil, energi fisiknya pun jadi lebih stabil. Tapi tentu saja semuanya perlu dilatih. Tidak bisa hanya melatih energi spiritual saja. Energi jiwanya pun perlu dilatih. Energi fisiknya pun perlu dilatih. Yang saya lakukan adalah dengan melakukan rutin melatih meditasi energi spiritual. Ada caranya. Nah, bila tidak belajar ilmu itu, ilmu energi spiritual Nusantara, mungkin pekerjaannya akan menjadi lebih ribet buat saya. Jadi, buat sobat RTD semua yang belum memiliki caranya, melakukan relaksasi energi itu sudah luar biasa. Tapi apakah cukup begitu? Tidak. Bila ada kesempatannya, belajarlah lebih agar bisa masuk pada kesadaran spiritual. Tidak hanya berhenti pada kesadaran jiwa tenang. Tapi tunggu dulu. Masuk pada kesadaran jiwa tenang itu sudah luar biasa sekali. Itu sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Karena bila berlatih energi spiritual, yang dilakukan setiap hari pun adalah memaintain agar selalu berada pada kesadaran jiwa tenang. Kenapa begitu? Karena dalam posisi kesadaran jiwa tenang, navigator akan lebih mudah hadir. Tapi bila juga berlatih ilmu energi spiritual Nusantara seperti saya, maka segalanya akan jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah, tidak instan menjadi bisa loh ya. Tidak instan kesadaran itu bisa dilatih dan stabil terus loh ya. Selalu ada keseruan-keseruan, selalu ada perjuangan-perjuangan. Begitu juga dengan fisik. Ini terjadi pada saya. 5 tahun awal saya belajar, saya sangat melupakan mengenai fisik. Saya yakin fisik saya masih mampu dan bisa. Tapi apakah begitu? Tidak. Ada masanya dia menurun levelnya. Di awal-awal saya berlatih, mungkin di sekitar tahun 2008, 9, 10, umur saya juga masih di umur yang fisik prima. Dikala itu fisik sangat prima. Di awal 30-an. Fisiknya sepertinya oke terus. Tidak ada menurunnya. Olahraga hanya sekali-sekali saja. Dietnya biasa saja, malah cenderung tidak. Apa saja dimakan begitu. Puasa sering. Tapi karena dietnya tidak bagus, akhirnya suatu ketika masuk di umur 40, barulah terasa fisik menjadi harus dilatih. Berat saya pun pernah menyentuh angka 90-an, hampir 95 mungkin ya. Bagaimana dengan energi? Alhamdulillah selalu prima. Tapi harus lebih sering dicas. Seperti baterai yang drop. Bisa penuh, tapi cepat sekali dropnya. Akhirnya setelah evaluasi, saya melakukan diet total, intermittent fasting mungkin 18-20 jam sehari, membatasi asupan gula,
Kadang-kadang juga, seringkali juga tidak makan nasi. Yang saya perbanyak adalah buah serta sayur. Proteinnya juga seringkali berganti menjadi protein nabati. Kemudian olahraga saya rutinkan. Melatih fisik saya jadikan habit atau jadikan kebiasaan setiap hari. Saya mulai melatih latihan beban, kemudian latihan kardio, lari pagi. Dan alhamdulillah energi atau fisiknya menjadi lebih prima dibandingkan sebelumnya. Merawat kesadaran menjadi lebih mudah. Karena apa? Karena energi spiritualnya bagus, energi jiwanya bagus, energi fisiknya juga selalu dilatih. Bagus bagi saya, mungkin bagi Sobat RTD yang latihannya lebih gencar, latihannya lebih konsisten, ilmunya lebih bagus dibandingkan saya, hasilnya pun akan jauh berbeda dengan saya. Pasti lebih baik. Tapi buat saya, inilah yang terbaik. Merawat kesadaran itu juga harus dilakukan dengan cara yang konsisten, tidak bisa sekali-sekali saja. Ada banyak orang yang mengalami peningkatan kesadaran yang luar biasa, tiba-tiba naik, merasakan bisa berkomunikasi dengan navigator, bisa terhubung dengan alam semesta. Hukum tarik-menarik itu menjadi sangat nyata. Apa yang diinginkan, apa yang dipikirkan lebih cepat terjadi. Tapi apakah itu bisa berlaku terus-menerus? Koneksi ke navigator bagus, hubungan dengan alam semesta sangat nyata, hukum tarik-menarik menjadi lebih cepat terjadinya, apa yang direncanakan menjadi mewujud dengan cepat. Apakah bisa begitu terus? Tentu saja tidak. Buat saya itu semua tergantung dengan level energinya. Kalau nggak dilatih, kalau nggak dirawat, maka suatu saat bisa drop. Itu juga berlaku dengan saya. Ketika saya abai, saya lalai merawat fisik saya. Mungkin bisa saja dengan energi ini merawat fisik. Tapi tentu saja fisik juga perlu dilatih. Asupan makanan juga perlu diperhatikan. Ada makanan-makanan yang bila kita konsumsi, kita membuat metabolisme menjadi berat. Bila kerja metabolisme berat, maka energi akan fokus ke sana. Bayangkan saja, bila energi ini fokusnya hanya ke metabolisme, bagaimana dengan pikiran, bagaimana dengan jiwa, bagaimana dengan rohani, bagaimana dengan energi spiritual, bagaimana dengan energi jiwanya. Bila energi itu hanya digunakan untuk merawat metabolisme yang rasanya bila umur bertambah, kerja metabolisme itu juga semakin berat. Jadi energi yang dipergunakan juga semakin banyak. Maka fokus penggunaan energi atau fokus energi resource-nya juga hanya ke metabolisme. Akhirnya energi yang dipergunakan untuk masuk ke kesadaran yang lebih dalam dibandingkan kesadaran logika itu jadi berkurang. Jarang-jarang akhirnya bisa masuk pada kesadaran yang lebih dalam dibandingkan kesadaran logika. Akhirnya kesadarannya drop. Lebih banyak berada pada kesadaran logika. Akhirnya juga jadi sering tidak sadar dengan pikirannya. Sering tidak sadar bahwa sedang berada pada kesadaran logika. Sering nggak sadar bila dikuasai oleh logika. Akhirnya diri palsu merajalela. Jiwa ego, jiwa amarah, jiwa keinginan ini menjadi komandan.
Koneksinya bagaimana dengan alam semesta? Tetap ada. Hukum law of attraction atau hukum tarik-menarik energi selalu ada. Tapi ingat-ingat, yang menjadi komandan adalah diri palsu. Berpikir negatif, yang terjadi juga negatif. Berpikir positif, belum tentu yang jadi positif. Belum tentu kejadian-kejadian yang hadir itu selalu positif. Kenapa begitu? Karena seringkali nggak sadar antara pikiran serta perasaannya. Mana yang akan menjadi fokus? Pikirannya positif, perasaannya negatif. Berusaha dipositifkan pikirannya, perasaannya juga tetap negatif. Perasaannya enak, lupa juga sedang berpikir apa sih kita saat ini. Ada banyak hal yang perlu kita latih selalu. Tapi ingat-ingat, buat saya pribadi, saya mengingatkan pada diri saya, siapa tahu ini berguna untuk Sobat RTD. Kuncinya tadi, energi. Selalu dirawat energinya. Alhamdulillah, bersyukur sekali bisa merawat energi fisik dengan melakukan olahraga secara rutin. Bersyukur sekali bila dietnya bagus, makanan yang dikonsumsi itu bagus kualitasnya. Bersyukur sekali. Dan lebih bersyukur lagi bila energi jiwanya sering dirawat, rajin melakukan relaksasi energi. Berarti sering masuk pada kesadaran jiwa tenang. Dan beruntung sekali bila energi spiritualnya juga selalu dilatih, sehingga semuanya akan jadi lebih mudah. Ingat-ingat, buat saya pribadi, hidup ini adalah sebuah jalan bagi kita memahami Tuhan itu sendiri, lewat interaksi dengannya. Bila kita ingin berinteraksi dengannya, tentunya yang pertama juga harus kenal, harus sudah terhubung sehingga bisa kenal. Kalau sering berinteraksi dengannya, lama-lama akan jadi paham. Bila sudah paham, akan lebih mudah mengharmoniskan antara keinginan, rencana kita dengan kehendaknya yang maha luar biasa. Begitu aja dah sharing saya kali ini. Saya mengingatkan kepada diri saya sendiri, dan siapa tahu itu juga berguna buat Sobat RTD. Selalu dilatih, selalu dirawat energinya ya. Jangan lupa sharing-sharingnya di kolom komentar. Baca lagi di kolom deskripsi. Ada artikel yang menjadi referensi dari tema sharing saya kali ini. Sobat RTD, jangan lupa ya, please like, comment, subscribe, dan share video-video saya ya. Begitu aja sharing saya kali ini. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumai. Dan kembali lagi, saya berdoa buat kita semua agar lebih mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Amin.